Ya. Kekayaannya karena kemampuan. Selamat pagi anak-anak. Ya. Baik. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, semangat pagi, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Ya, sebagai orang percaya, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, siapa dulu yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Ya, siapa namanya? Jessica ya? Ya, silakan Jessica. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Baik, terima kasih karena kita sudah berdoa. Maka ya kita sedikit relax ya. Ya, kita coba menyanyikan satu lagu kebangsaan. Ya, setuju ya? Setuju, Pak. Baik, mari kita bernyanyi satu lagu tertib Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali duduk. Apa semua hadir? Tidak. Ada yang tidak hadir ya? Iya. Jadi kita absen aja yang tidak hadir ya, Iya, Pak. supaya kita tidak terlalu lama, gitu ya. Nah. Yang tidak hadir siapa? Teos. Sama siapa lagi? Nah, berarti ada 2 orang tidak hadir hari ini. Ya, dari jumlah kamu sebanyak 30 orang. Ya. Baik. Ya. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita coba lihat ya, coba kita amati video ya, video yang Bapak tampilkan ya, untuk menunjukkan suatu gerakan ya. Dari awal video ini coba perhatikan dari mulai gerakan itu mulai dari mana ya. Nanti kita identifikasi, kita nanti coba buat semacam pretest ya. Kira-kira apa yang sudah Anda amati dari gerakan itu. Kelihatan? Kita cukupkan ya. Yang penting sudah Anda menyaksikan ya. Anda sudah mengamati seperti apa gerakan-gerakan yang berlangsung selama kalian mainan itu ya, barusan. Ya. Jadi sekarang saya beri waktu dari masing-masing kelompok. Kira-kira apa yang menurut kalian yang kalian lihat? Ya, gerakan apa yang terjadi, apanya yang bergerak di dalam tarian itu. Ya, organ tubuh apa saja yang terlibat di dalam tarian mainan ini.
Saya Pak. Nah, silakan berdiri. Namanya? Najwa Pak. Ya. Organ yang terlibat di dalam tarian mainan ini Pak, yang pertama itu di kaki karena gerakan kakinya sangat mayoritas di dalam tarian ini. Kedua tangan, dan ketiga kepala serta pinggul juga ikut bergerak. Nah, termasuk seluruh anggota Tubuh. ya, coba berikan tepuk tangan. Ya, sudah kan? Sudah Pak. Sudah. Apa itu jaringan? Saya Pak. Ya, siapa lagi? Siapa lagi tadi? Saya Pak. Siapa lagi? Ada lagi? Ah, coba silakan. Namanya? Gitu Pak. Ya, oke, silakan. Jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kelompok sel yang mempunyai Fungsi. bentuk dan fungsi yang sama. Yang sama. Ya, baik ya. Nah, selanjutnya, Bapak mau bertanya lagi nih. Ya, mau bertanya lagi. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan Bapak nih. Ya. Apa yang harus dilakukan agar sistem gerak tidak mengalami gangguan? Jadi apa yang kita lakukan, ya, apa yang Anda lakukan supaya sistem gerak ini tidak mengalami gangguan? Coba dulu siapa yang bisa kira-kira? Ya, silakan. Menurut saya Pak, perlu melakukan aktivitas fisik yang menjaga keseimbangan tubuh karena setiap aktivitas itu dapat membantu bentuknya tubuh. Ya, baik, ya, luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, baik, Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini, ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Ya, kita kembali pada tema atau konteks yang mau kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, ya, baik, ya. Di situ ada yang lari-lari, ya. Ada yang lari-lari kan? Nah, walaupun dia hanya sebatas rangka saja, hanya tinggal tulang, ya. Jadi ada yang angkat beban berat, ya, angkat berat. Kemudian, ya, di sana ada kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yaitu, ya, saya coba minta dibacakan, silakan. Bacakan kompetensi dasarnya, khusus yang putih saja. Ya, nggak usah baca yang merah. Yang KD 3 silakan berdiri. Menganalisis hubungan antara menyusun dan menyusun organ pada sistem pernafasan, kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Satu lagi yang sudut. Itu yang KD 4.5. Kelihatan? Ya. Suaranya agak lumayan besar, ya. Menyajikan P3 karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi. Ya, ada itu studi literatur, ya. Sudah terputus. Baik, ya. Jadi Bapak ulangi bahwa dalam pembelajaran sistem gerak ini kita belajar tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Itu pada KD 3.5. Sedangkan KD 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi, ya, dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi atau study literatur, ya. Kemudian sebagai indikator pencapaian kompetensi, ya,
ada indikator pencapaian kompetensi. Ya, pertama, ya, mengidentifikasi jenis-jenis tulang. Ya, mengidentifikasi jenis-jenis tulang penyusun rangka tubuh beserta fungsinya yang barusan kita pada motivasi tadi. Ya, kemudian menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak pada manusia. Berikutnya, menjelaskan gangguan atau kelainan pada rangka tubuh. Ya. Kemudian menjelaskan hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak manusia. Berikutnya, menyajikan informasi mengenai teknologi untuk mengatasi gangguan sistem gerak. Dan terakhir, mempresentasikan hasil diskusi mengenai pemanfaatan teknologi untuk mengatasi gangguan sistem gerak. Berarti kita ada kerja kelompok. Ya, dari kelompok ini nanti akan melakukan mempresentasikan hasil daripada masalah yang telah diidentifikasi. Ya, jadi nanti kita akan berdiskusi kelompok lalu presentasi. Satu nanti mewakili dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan berdasarkan LK atau LKPD yang sudah Bapak sediakan. Jadi kita nanti bekerja berdasarkan LKPD. Ya, baik. Bapak akan bagikan LKPD-nya dan masing-masing melakukan aktivitas. Dan harapan Bapak semua berperan aktif ya untuk melakukan diskusi. Silakan. Panitia menghimbau, panitia jangan melanggar. Astaga. Insiden kecelakaan terjadi saat kejuaraan daerah turnamen Road to Race Bupati Cup 2023 di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu terjadi saat turnamen berlangsung di Jalan Akses Perkantoran Kabupaten Kolaka Timur pada Minggu 7 Mei 2023 pukul 11.00 WITA. Silakan diskusikan dengan temanmu apa saja yang menjadi pertanyaan atau menjadi permasalahan berdasarkan berdasarkan materi kita hari ini yang dicantumkan di dalam LKPD. Dan setelah itu nanti akan dipresentasi, ya. Ya, nanti ditulis Bapak menyediakan LKPD ini, ya. Bapak menyediakan LKPD dan nanti silakan ditulis hari tanggalnya di atas. Hari tanggal hari ini hari Rabu ya? Ya, Pak. Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Materi pelajaran sudah ada. Kemudian nama kelompok, kita buat kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi di sini nanti ditulis ini kan kelompok 1. Nama-nama anggota kelompoknya ditulis. Ya, 1 SK, 2 si B dan seterusnya. Ya, Bapak bagikan ya. Silakan saling berhadapan. Jadi nanti diutus satu orang dari temannya siapa yang menjadi presentasikan di depan. Ini sebetulnya penting kerja ya.
Ini kelompok A. Nah, ada pasalnya paling sulit. Kenapa? Ya. Apa saja nggak ada yang jawab, masih aja maka faktor kesembuhan ini kan infeksi atau pengobatan. Kalau infeksi tentu tidak bisa sembuh. Kalau dikasih obat-obatan pasti sembuh. Nah, jadi itu enggak. Iya. Sesuatu ada yang sulit juga ada jawaban yang sulit. Baik, ya coba Bapak persilakan ya. Sudah siap? Sudah. 21 siap? Siap. Ya, kelompok 2.
Siap. Kelompok 6? Siap, ya. Baik. Ya. Kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, mari kita saksikan presentasi hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 tentang sistem gerak. Kita persilakan ya. Silakan ya. Mana tinggi mereka? Lebih tinggi dia. Perkenalkan, nama saya Jessica Katrina Majana. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem gerak pada manusia. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah gerak manusia ada 3 faktor, yaitu faktor lokasi, konfigurasi, infeksi serta obat-obatan. Yang kedua, hindari bergerak terlalu banyak, segera hentikan pendarahan, kurangi pembengkakan serta mengantar pasien ke rumah sakit. Yang ketiga, cedera akibat terjatuh, kecelakaan tertabrak oleh si pembalap. Dan yang kedua yaitu anggota tubuh bagian apa yang paling banyak untuk mengeksplorasi gerak pada tarian yang tadi ditampilkan oleh Bapak kita, yaitu gerakan tangan menjadi salah satu untuk membentuk gerakan tarian mana, budaya atau adanya tersebut. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara pembidayaan pada patah tulang, misalnya patah tulang kaki. Cara pembidayaan pada fraktura adalah proses pembidayaan menggunakan kain segitiga ditela sambil tanyakan korban agar korban menjadi lebih rileks, menggunakan bidayaan yang sesuai pada area luka. Pembidayaan berguna untuk mencegah pergerakan yang lebih pada area patah tulang. Dan yang keempat yaitu adapun struktur apa saja yang ditunjukkan melalui literasi tersebut, yaitu pertama ligamen, fungsinya yaitu menghubungkan kedua ujung tulang. Yang kedua, kapsul sendi, menyelubungi rongga sendi. Yang ketiga, membran sinovial, fungsinya selaku sendi. 4, cairan sinovial, fungsinya sebagai pelumas. Yang kelima, tulang rawan hialin, yaitu fungsinya untuk menjaga persendian dari benturan batu keras. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengatur. Adapun arah gerakannya yaitu hubungan antar tulang yaitu nama sendi putar. Arahnya yaitu segala arah, letak pada tubuh tulang tengkorak dan leher. Yang kedua yaitu arah gerakannya segala arah yang namanya sendi putar, letak pada tubuh yaitu tulang gelang pada bahu. Yang ketiga yaitu sendi eksel, gerakannya hanya satu arah, berada pada tubuh tulang siku. Yang keempat yaitu sendi pelana, arah gerakannya yaitu tulang yang satu dapat bergerak kedua arah, letak pada tubuhnya yaitu tulang pergelangan tangan. Yang kelima, sendi pelana, tulang yang satu dapat bergerak kedua arah, dan tulang jari. Yang keenam yaitu sendi putar, arah gerakannya yaitu segala arah, letak pada tubuh yaitu tulang gelang panggung. Demikian presentasi kami. Segala kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami jelas. Ini kesimpulannya. Nanti ada. Perkenalkan, nama saya Yusmanal. Nama saya Yusmanal dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang torso atau kerangka manusia pada. Jadi, sistem gerak pada manusia itu kan terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Tulang itu merupakan alat gerak yang pasif, lalu otot adalah alat gerak aktif, dan sendi adalah
menyambungkan antara otot dan tulang. Demikianlah hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Setelah Anda mengidentifikasi dari hasil video yang ditayangkan tentang fenomena terjadinya terjadinya patah tulang yang disebabkan oleh akibat tabrakan, ya. Jadi setelah kita identifikasi ada 3 masalah yang muncul, ya, yang telah diidentifikasi. Di sana terdapat atau ditemukan ada 3 masalah. Jadi kita simpulkan bahwa rangka itu adalah suatu kesatuan, ya, penyusun organ tubuh, ya. Kemudian tadi tulang dan otot, ya, bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Kemudian apa yang menjadi fungsinya? Fungsinya untuk menunjang, untuk bisa berdiri, ya kan, untuk melindungi, ya, untuk melindungi daripada untuk memberikan untuk memberikan suatu fungsi pada tulang tersebut, ya, pada organ tubuh, ya. Itu saya anggap itu adalah suatu kesimpulan. Kemudian ya, demikianlah pertemuan kita hari ini, ya. Segala kekurangan, maka untuk materi selanjutnya kita akan bertemu pada minggu depan, ya. Demikian saja. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, tentu kita kembali menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan pengentaran melalui doa, ya. Melalui doa saya tunjuk, ya, satu tunjuk doa. Marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama kita. Doa ya. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan rahmat-Mu dari tadi proses belajar mengajar kami hanya dapat kami yakini dengan baik. Ya Bapak, semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak kami kiranya kami dapat mengerti dan kami pahami. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi.